Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran biologi semester 2 ini. Oke, apa kabar kalian anak-anakku? Semoga selalu sehat ya. Nah, di pembelajaran minggu lalu kita sudah mempelajari tentang lumut atau Bryophyta. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tentang tumbuhan paku atau Pteridophyta. Bagaimana? Sudah siap? Jika sudah, silakan berdoa dulu. Oke, bicara tentang tumbuhan paku, pasti kalian tidak asing lagi kan? Pasti kalian pernah menemukannya walaupun tidak tahu itu jenisnya yang mana. Oke, untuk itu kita langsung saja ke cirinya. Ciri tumbuhan paku yang pertama yaitu telah memiliki akar, batang, daun sejati. Dengan kata lain, di sini tumbuhan paku sudah dibedakan mana akarnya, mana batangnya, dan mana daun. Yang kedua yaitu daun mudanya menggulung. Reproduksi seksual dan aseksual dengan spora. Jadi reproduksinya secara seksual dan aseksual, sama seperti dengan tumbuhan lumut kemarin, mengalami metagenesis. Hidupnya ada yang di air atau hidrofit, tempat lembab atau higrofit, menempel pada tumbuhan lain atau epifit, dan sebagai saprofit. Kemudian, sporofitnya lebih dominan dibandingkan gametofitnya. Nah, berbeda dengan tumbuhan lumut kemarin, yang gametofitnya lebih dominan daripada sporofitnya, atau kita biasa melihatnya pada fase gametofitnya, sedangkan tumbuhan paku ini lawannya. Jadi, yang biasa kita lihatnya itu adalah fase sporofitnya. Oke, sampai sini paham? Kalau paham, kita lanjut. Lanjut ke struktur. Nah, di sini ada gambar paku sejati dan bagian-bagiannya. Nah, ini bagiannya daun, bukan menyerupai daun lagi, tapi memang ini adalah daun sejati. Kemudian ini stolon, akar. Terus, ini adalah fase sporofitnya ya, fase yang biasa kita lihat atau fase yang paling dominan. Kemudian untuk fase gametofitnya, yaitu di sini kemarin kan sudah Ibu jelaskan ya kalau fase gametofit itu menghasilkan dua sel gamet atau dua jenis sel gamet yaitu antheridium dan archegonium. Nah, di sini fase gametofitnya, di sini ada antheridiumnya dan archegoniumnya. Oke, untuk strukturnya. Kemudian yang fase sporofitnya, nah di daunnya ini yang biasa kalian lihat itu kan di sini ada bintik-bintiknya. Kita berbesar di sini. Nah, di sini itu bintik-bintiknya itu disebut sorus. Di mana jika diperbesar lagi dalam sorus itu terdapat sporangium atau kotak spora yang di dalamnya ada sporanya. Di mana sporanya nanti akan menyebar dan mengalami metagenesis ke reproduksinya. Metagenesisnya bagaimana? Nanti kita bahas. Nah, oke, lanjut kita ke pembagian tumbuhan paku berdasarkan sporanya. Di sini ada 3, nanti yaitu homo, hetero, dan peralihan. Oke, yang pertama kita bahas yang homospora. Homo itu 1, berarti dia hanya menghasilkan 1 jenis spora. Kemudian hetero seperti namanya, berarti 2, menghasilkan 2 jenis spora yang berbeda ukuran. Diingat-ingat, 2 jenis spora yang berbeda ukuran, di mana spora betinanya itu lebih besar daripada spora jantannya. Atau ya biasanya spora betinanya itu disebut makrospora, sedangkan spora jantannya disebut mikrospora. Nah, di sini contohnya ada Marcellea crenata. Kalau yang di homospora itu contohnya tadi ada Lycopodium. Oke, lanjut yang untuk peralihan, di mana pada peralihan menghasilkan spora yang bentuk dan ukurannya sama, tetapi jenisnya berbeda. Dalam arti, di sini itu adalah gabungan dari homo dan hetero. Bentuknya dan ukurannya itu sama seperti homospora, tetapi jenisnya berbeda atau ada 2 jenis, yaitu jantan dan betina seperti heterospora. Nah, di sini contohnya ada Equisetum. Jadi, kalau homospora itu contohnya Lycopodium, biasanya kita temukan di hutan. Terus kemudian heterospora itu Marcellea crenata atau biasanya kita sebut semanggi. Dan untuk yang peralihan itu ada Equisetum contohnya ya. Oke, kita lanjut
ke slide berikut, yaitu reproduksi dan metagenesis. Kita lihat baganya ya. Seperti yang Ibu bilang di pertemuan minggu lalu, jika pada tumbuhan paku dan tumbuhan lumut itu hampir sama, tetapi ada pembedanya. Kemarin kalau di tumbuhan lumut ini namanya protonema, kalau di sini namanya protalium. Nah, protalium ini nanti adalah fase gametofitnya yang dimana tadi digambarnya seperti hati tadi atau seperti jantung, itu akan menghasilkan sel gamet yaitu antheridium dan archegonium. Kita langsung bahas ke metagenesisnya saja atau reproduksinya. Nah, di sini contohnya ada paku homospora. Yang pertama, dari spora. Spora akan membentuk protalium, di mana protalium akan menghasilkan antheridium dan archegonium. Antheridium menghasilkan spermatozoid, sedangkan archegonium menghasilkan ovum, kemudian mengalami fertilisasi, membentuk zigot. Zigot akan tumbuh menjadi tumbuhan paku. Tumbuhan paku nanti akan menghasilkan sporofil, di mana sporofil itu terdapat sporangium, yang sporangiumnya nanti kalau sudah matang atau spora yang sudah matang akan pecah lagi dan membentuk protalium. Sama seperti metagenesis lumut, tapi di sini protalium ya, bukan protonema. Ingat, jangan sampai terkecoh antara tumbuhan paku dengan lumut. Nah, ini untuk gambarnya, supaya lebih bisa membayangkan. Tadi ya, kita mulai dari spora ini. Sporanya tadi yang sudah pecah akan tumbuh menjadi protalium. Nah, ini adalah protalium tadi, di mana di protalium yang bentuknya panjang-panjang ini adalah antheridium atau sel kelamin jantan, di mana sel kelamin jantan akan menghasilkan spora, sedangkan yang bintik-bintik seperti duri ini adalah archegonium, di mana archegonium akan menghasilkan ovum atau sel telur. Kemudian keduanya ini akan mengalami fertilisasi, membentuk zigot, di mana zigotnya ini tentunya diploid ya. Oke, zigot nanti akan tumbuh membentuk tumbuhan paku muda, kemudian menjadi dewasa, di mana saat menjadi dewasa atau memasuki fase sporofitnya, di daun-daunnya itu atau di bagian bawah daun-daunnya itu terdapat bintik-bintik. Bintik-bintik ini adalah sorus. Sorus itu kumpulan sporangium ya. Nah, seperti ini sorus itu kumpulannya. Jadi bintik-bintiknya itu kalau diperbesar lagi itu ada bintik-bintik lagi. Jadi satunya ini sporangium. Nah, sporangium ini diperbesar lagi seperti ini. Di dalamnya adalah spora. Kemudian, spora yang sudah mengalami meiosis matang akan pecah dan membentuk protalium. Seperti itu seterusnya. Paham ya? Kalau kalian kemarin paham metagenesis lumut, berarti kalian juga harusnya paham dengan metagenesis tumbuhan paku. Oke, di sini juga Ibu akan memperlihatkan skema daur hidup tumbuhan paku yang heterospora dan peralihan. Kalau heterospora tadi menghasilkan dua jenis sel gamet yang ukurannya berbeda, yaitu ada makro dan mikro, di mana makro itu yang betina dan sedangkan yang mikro itu yang jantan. Jadi di sini makrospora akan menjadi makroprotalium, di protaliumnya gede, terus kemudian jadi archegonium menghasilkan ovum, sedangkan yang mikrospora juga nanti akan menjadi mikroprotalium, menghasilkan antheridium, dan antheridium di sini menghasilkan spermatozoid, di mana akan mengalami fertilisasi menjadi zigot. Zigot menjadi tumbuhan paku. Tumbuhan paku nanti akan menghasilkan makrosporofil dan mikrosporofil. Dari makro dan mikrosporofil, yang mikrosporofil akan menjadi mikrosporangium dan yang makrosporofil akan menjadi makrosporangium. Sebenarnya hampir sama ya, tinggal ditambahin makro dan mikro di depannya. Untuk yang peralihan, nah bedanya di peralihan tadi kan ukurannya kan sama walaupun menghasilkan dua jenis spora. Nah, jadi yang mikro tadi yang jantan ya, yang makro yang betina. Jadi dari mikrospora dan makrospora ini menghasilkan protalium. Jadi tidak makrospora protalium atau mikroprotalium gitu ya, jadi langsung protalium. Nanti dari protalium ada yang menghasilkan antheridium, archegonium, terus kemudian spermatozoid, sel telur, fertilisasi menjadi zigot menjadi tumbuhan paku peralihan, atau tadi contohnya adalah equisetum,
kemudian menjadi sporofil. Sporofil nanti ini akan menjadi dua jenis, yaitu antara mikrosporangium atau makrosporangium, kemudian menjadi makrospora atau mikrospora. Sama, tinggal redaksinya aja yang diganti. Yang ditanya mau paku heterospora, homospora, atau peralihan. Paham ya sampai sini? Kita lanjut ke klasifikasi. Nah, di klasifikasinya ini akan dibagi menjadi 4 divisi, yang dimana divisi pertama yaitu ada paku purba atau paku telanjang, atau disebut juga Psilopsida. Contohnya ada Psilotum nodum, di mana cirinya yaitu tidak berdaun, bisa dilihat ya di gambarnya, atau berdaun kecil. Ada yang tidak memiliki akar sejati dan kebanyakan hidup di zaman purba dan ditemukan dalam bentuk fosil. Oke, untuk divisi kedua yaitu paku kawat atau Lycopsida. Nah, di sini contohnya ada Lycopodium. Nah, di mana Lycopodium itu memiliki ciri berdaun kecil. Ini daunnya ya, kecil, tersusun spiral, kemudian sporangiumnya muncul di ketiak daun dan berkumpul membentuk strombilus atau kerucut. Nah, ini sporangiumnya. Jadi beda dengan paku yang tadi digambarkan di metagenesis, sporangiumnya ada di belakang daunnya, tapi di sini sporangiumnya itu terletak di ketiak daun dan berkumpul membentuk kerucut atau strobilus. Batangnya seperti kawat. Nah, mungkin itu yang kenapa dia dijuluki sebagai paku kawat. Kemudian ada paku ekor kuda atau Sphenopsida. Nah, contohnya di sini ada Equisetum, di mana cirinya yaitu berdaun kecil, tunggal, dan tersusun melingkar. Sporangium terdapat pada strobilus atau pada rujung. Ada di sini ya. Ini adalah sporangiumnya. Kemudian yang terakhir yaitu paku sejati. Paku sejati tadi contohnya ada di atau gambarnya yang kita jelaskan di metagenesisnya tadi. Ada banyak. Nah, contohnya yaitu ada Adiantum sunetum, di mana cirinya yaitu terdapat banyak di sekitar kita. Jelas ya, jenisnya banyak, di sekitar kita banyak, di tembok-tembok rumah, bagian bawah mesti ada, sumur, terus di selokan-selokan itu mesti ada. Disebut juga pakis, atau yang biasa kita masak itu. Daunnya besar, daun mudanya menggulung, dan sporangiumnya terdapat pada sporofil. Atau sporofil tadi yang kumpulan dari sporangium ya. Nah, biasanya terletak di bagian bawah daunnya. Oke, itulah klasifikasi dari tumbuhan paku atau Pteridophyta, di mana di sini ada 4 divisi, yaitu divisi pertama ada Psilopsida atau paku purba, Lycopsida atau paku kawat, Sphenopsida atau paku ekor kuda, dan Pteridophyta sendiri atau Pteropsida sebagai paku sejati. Oke, sampai sini paham ya? Kalau paham, kita lanjut ke slide terakhir, yaitu manfaatnya. Nah, manfaatnya itu ada tanaman hias, di sini contohnya ada Adiantum, kemudian obat-obatan, ada Lycopodium. Untuk sayuran ada Marcellea crenata atau yang bisa kita sebut semanggi, tempat tanaman anggrek ada Asclepiera, kemudian untuk pupuk hijau ada Azolla pinnata, bahan penggosok ada Equisetum, kemudian yang terakhir adalah bahan bakar atau biasanya dari paku yang sudah paku purba tadi ya, yang sudah berbentuk fosil. Sampai sini tumbuhan paku. Jadi kita sudah tahu cirinya, divisinya ada 4, reproduksi dan metagenesisnya. Untuk selanjutnya nanti kita akan membahas tentang spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Kemarin kita sudah membahas bryophyta yang spora, terus yang spora satunya lagi Pteridophyta, barusan kita bahas, dan yang terakhir nanti kita akan bahas tentang spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Oke, selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.